Bahkan seorang arsitek saya sangat merekomendasikan banget kita juga perlu belajar bisnis. Bagaimana kita bisa memahami pola pikir owner ya, mostly owner kita melihat dari segi bisnis. Mungkin memang agak sedikit beda ya Pak antara arsitek yang membangun rumah tinggal. Mungkin pertimbangan bisnisnya ada tapi bukan the major karena the owner bakal tinggal untuk keperluan dia pribadi. Tapi mungkin saya bicara dari konteks pengalaman kami di AEP yang memang banyak mengerjakan proyek komersil, menurut saya pendekatan bisnis itu wajib. Bagaimana itu tadi saya bilang, kita membangun bukan untuk diri kita, bagaimana kita bisa menguntungkan klien kita, tapi juga tetap tanpa mengorbankan konteks lokal kita. Itu mungkin. Selamat datang di Journey Talks, podcast kolaborasi Proposal bersama Home Story di Indonesia Design Week 2025. Terima kasih kepada Home Story atas ruang inspiratif yang diberikannya. Hari ini kita kedatangan Bapak Randi Wiharja. Selamat datang Pak Randi. Thank you Pak Fernando untuk undangannya. Banyak orang sebetulnya penasaran bagaimana latar belakang seorang Bapak Randi Wiharja ini sebenarnya. Oke. Jadi mungkin saya mulai dari latar belakang pendidikan kali ya Pak ya. Okay. Jadi saya tuh ambil S1 di Parahyangan Pak, Unpar. Bandung. Bandung. Saya asli Bandung kebetulan. Oh, asli Bandung. Asli Bandung Bapak. Saya masuk Unpar tahun 2010. Jurusan arsitektur. Lulus tahun 2014. Oh, oke. Iya, dari sana terus memang saya ada mimpi untuk bisa ngambil S2. Supaya saya di tahun 2016 itu saya ngambil S2 di Australia, tepatnya di University of Melbourne, ngambil majornya di Urban Design, Pak. Oh. Betul. Jadi memang saya ada ketertarikan selama saya proses di kampus itu saya belajar bagaimana arsitektur ini it's not just a building. So that's why saya banyak ngobrol, terus saya terima kasih banget buat para dosen juga banyak mengarahkan saya bagaimana saya bisa dapat wawasan baru mengenai urban design dan makanya saya ambil pursue itu di Australia Pak. Gitu. Tapi sebelum saya ke Australia pun memang saya pernah ada beberapa pengalaman internship juga di sini di Indonesia. Jadi saya dulu pernah magang kurang lebih sekitar 3 bulan itu memang di DCM. Oh, iya. Okay. Jadi bisa magang ke DCM karena memang DCM lagi buka jalur atau ada kenal orang dalam nih? Dua-duanya Pak. Oh. Iya, jadi memang ada kenal juga dengan Bu Tari, dengan Pak Budiman, udah gitu memang dia mungkin lagi butuh juga, jadi saya diperbantukan di sana, banyak belajar juga, terus sempat bantu juga di sebuah biro di Singapura, di AEP itu jadi waktu itu sambil karena saya waktu itu lulus tahun 2014 ke Australia itu saya tahun 2016 jadi ada sedikit gap di sana. Gap 2 tahun ya. Betul, saya belajar dulu persyaratan administrasi, IELTS dan segala macam. Sampai menunggu itu memang saya ngambil kerja juga gitu ya di sana. 2016 saya berangkat ke Australia, lulus tahun 2017 Pak. Cepat sekali apa 1 tahun? 2 tahun, 2016 mulai, 2017 akhir selesai. 2 tahun di sana, gitu. Jadi dari sana itu saya putusin untuk balik ke Indonesia. Di sana nggak mencari dulu sesuatu? Saya sempat internship bentar di sana Pak. Cuman memang nggak terlalu related to design. Masih related to construction company, tapi nggak related langsung ke desain. Cuman dari semua pengalaman itu, baik saya magang di Indonesia, saya sempat ada pengalaman di Singapura, terus juga selama di Melbourne. Satu hal yang menarik yang saya akhirnya membuka wawasan saya sampai sekarang adalah architecture is not an art. I think sekarang ini terutama banyak kalangan arsitektur muda yang menjual artnya dulu dari sebuah arsitektur. Mulai apalagi sekarang Bapak mungkin tahu udah banyak banget ya software atau bahkan mungkin dibantu AI yang menjual gambar-gambar cantik architecture. Karena saya terus terang Pak, saya bukan bilangnya semua arsitek muda ya, tapi saya belajar dari pengalaman saya pribadi. Setelah saya lulus, itu ternyata banyak sekali hal yang belum diajarkan di architecture. Pada saat sekolah? Pada saat sekolah. Again, kita belajar mendesain, tapi again, ketika kita sudah masuk ke construction industry, it's more than just about design. Ada many things other than that. Saya ngomong ambil contoh bisnis. Saya ngomong misalnya tahapan construction, bagaimana biaya berpengaruh. Itu yang menurut saya belajar banyak banget Pak di pengalaman saya itu. Sehingga memang ketika saya datang balik ke Indonesia, hal yang pertama saya cari bukan bekerja desain. Karena saya merasa saya perlu belajar lebih untuk sebelum saya terjun masuk ke dunia desain yang sebenarnya. Saya dulu pernah bekerja di Agung Podomoro.
Sebagai tim planning juga memang. Tapi kenapa saya ngincarnya ke developer, Pak? Karena saya pengen belajar bisnis plan dari sebuah developer. Tapi itu kan relate, karena kan sekolahnya kan ada urban planning S2 kan? Betul, ya. Jadi memang ada relate juga, tapi emang di sana saya banyak menggali, saya banyak bertanya, saya banyak belajar juga sama senior. The business plan behind the design itu mungkin yang saya emang kejar di sana. Dan dari sana saya memang belajar lagi, yang kedua saya belajar di kontraktor, Pak. Kenapa? Karena ketika saya sudah belajar di sana, saya belajar, bagaimana sih mindset seorang businessman ketika merancang atau merencanakan sebuah pembangunan yang akhirnya diwujudkan oleh arsitek. Tapi setelah itu pertanyaan berikutnya, bagaimana gambar arsitek ini bisa diwujudkan di lapangan, Pak? And again, mungkin belajar dari pengalaman saya pribadi, itu ternyata banyak sekali macamnya ya. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa saya merasa sebagai seorang arsitek itu bertanggung jawab penuh terhadap semua desain yang ada di situ, baik skala kawasan maupun juga skala bangunan. And makanya dari situ saya belajar, saya pengen ke kontraktor mempelajari detail teknis, Pak. Dan tahapan construction itu seperti apa sih in real life, in buildings yang bukan cuma teoritis. Karena again, saya ngambil S2, walaupun major saya di desain di situ, tapi kita kan bukan artinya membangun dari nol sampai jadi. Kita lebih ke arah, saya S2-nya tuh ada campuran research dan ada bersentuhan juga sama ada biro research juga di Belanda. Kita ada kerjasama. Tapi mostly research dituangkan menjadi desain. Yang saya tahu memang itu mungkin tidak akan dibangun ya, again hanya berupa makalah, jurnal gitu. And again ketika saya belajar di Podomoro, saya belajar mengenai business plan, belajar di sana gitu. Karena saya di tim planning, jadi dijepit di antara bagaimana business plan dan juga dituangkan menjadi tim construction. Banyak pertanyaan yang akhirnya saya belajar, it's more than just that. Bagaimana kita misalnya merancang atap sebuah bangunan, tapi kita bisa memastikan nggak sambungannya nggak bocor. Seperti apa sambungannya nggak bocor? Seperti apa, bagaimana kita sebagai arsitek mengakali seringkali dinding itu kalau udah 5 tahun, 10 tahun keluar tuh garis-garis hitam itu. Ya itu yang kadang seringkali lupa. Bagaimana mungkin user ketika terima bangunan dari kontraktor hasil di desain arsitek, semuanya looks nice Pak di tahun pertama. Tapi di hari pertama, benar. Tapi building bukan cuma satu hari Pak. Bahkan mungkin saya ketemu banyak kasus di klien kami, buildingnya bisa long last lebih daripada umur si pengguna atau si kliennya ini ya. Jadi buat saya itu story yang saya pengen angkat juga di company saya sekarang ini. Jadi bagaimana kantor kami bukan cuma jual cantik bangunan Pak, tapi yang kita pengen jual adalah the system of the building and the system of the kawasan. Itu yang lebih penting karena itu yang lebih long last dibandingin hanya cantik di awal saja. Saya maksudnya banyak ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman di luar sana yang seangkatan ataupun juga nggak seangkatan. Ya banyak akhirnya yang ketika kita mendesain dan dilempar ke kontraktor again masalah itu. Karena mereka berpikir kontraktor yang paham karena dia sudah pengalaman. Betul. Cuman saya sangat bersyukur banget dapat kesempatan juga untuk belajar di Singapura again. Mungkin ini sedikit nyambung juga dengan bagaimana industri di sana di Indonesia ya. Di Singapura menurut saya arsitek adalah penanggung jawab utama. Dalam artian QS and everything else itu semua below arsitek. Dan dia harus mengerti betul. Bahkan pengalaman saya sampai ya kita dalam sebuah proyek pasti ada namanya PO ya Pak, kerja tambah kurang. Itu semua under approval dari arsitek. Di sini yang saya ngomong dari pengalaman saya pribadi, saya nggak bisa pukul rata, saya juga masih harus banyak belajar. Itu terkadang nggak, atau bahkan saya menjumpai teman saya ada yang hanya dibeli konsepnya saja Pak. Itu banyak. Saya nggak bisa nyalahin itu, again balik lagi ke mungkin satu ada regulasi, yang kedua juga memang tergantung dari luasan kontrak. Tapi buat saya tanggung jawab arsitek nggak berhenti di situ, gitu loh. Ketika ada kerja tambah kurang, itu pasti ada reasonnya. Apakah satu kesalahan lapangan atau bahkan mungkin kesalahan desain? Ya itu juga bisa. Ya jadi itu yang kami coba minimalisir dalam artian ketika klien datang ke kami menjual sebuah desain yang bukan cuma cantik, satu harus buildable. Bagaimana kami bisa menyelesaikan problem
Jadi ketika ada masalah di lapangan, bukan kami angkat tangan, kami selesaikan dan kami diskusi dengan kontraktor. Bukan artinya bukan urusan kami, kontraktor tolong selesaikan, gitu loh Pak. Itu satu jadi filosofinya kami. Bahkan saya juga memang di tahun lalu sempat ada kesempatan ditawarin membantu mengajar di Parahyangan. Oh ya, ini dunia kampus tuh sebetulnya butuh orang-orang praktikal. Ya, betul. Gitu loh. Betul. Jadi biar agar para mahasiswa juga terbuka untuk nggak cuma teori doang di kampus gitu kan. Betul. Terus udah diterima kah? Ya, saya sempat mengajar di Parahyangan itu di tahun lalu Pak. Tapi memang sekarang saya agak vakum dulu dengan segala kesibukan. Tapi yang saya menariknya dibandingin dengan angkatan saya dulu belajar, anak muda zaman sekarang, ya again, yang dia pahami adalah architecture. Yang pertama adalah art, Pak. Karena saya terus terang belajar, itu mengajar di kelas struktur in architecture. Nah, jadi emang yang saya bersyukur dari Unpar adalah kita kampus yang lumayan mengedepankan juga sisi teknikal ya Pak ya, gitu loh. Saya nggak ngomong kampusnya, tapi ada beberapa kampus yang mementingkan bagaimana VR and AI and everything. Saya nggak bilang itu semua salah. Itu complementary, but it's not the essence of architecture menurut saya. Tapi balik ke tadi pengalaman saya mengajar, banyak mahasiswa yang istilahnya meremehkan penempatan posisi kolom Pak pada contohnya. Karena kan memang ya kan seni mereka menganggap itu kan. Betul. Tapi again itu semua berpengaruh panjang. Iya. Banyak orang yang cuma ya udah taruh aja di sini. Tapi kita sudah memikirkan belum segi efisiensi biaya. Kita sudah memikirkan belum metode konstruksinya seperti apa. Banyak orang yang merasa bukan tugas saya sebagai arsitek. Itu tugas structure engineer or MEP engineer or bahkan kalau misalnya proyeknya tidak bisa langsung ke kontraktor. Buat saya itu enggak Pak. Itu yang buat saya lumayan saya geleng-geleng ya, bahwa penempatan struktur diserahkan atau bahkan sesimpel penempatan titik AC Pak, diserahkan kepada orang yang bisa. Saya bukan bilang orang yang nggak bisa, tapi buat saya tanggung jawabnya di arsitek. Dan dia harus ya pada saat dia start merancang, ya begitu pula pikirannya paralel dengan bagaimana penempatan MEP dan struktur dan sebagainya macam itu betul-betul separalel itu harusnya. Harus separalel itu dari awal. Betul, Pak. Betul. Bahwa sebuah building mempunyai konsep, memiliki sebuah cerita, itu saya juga percaya. Ya, karena sebuah building tanpa pemaknaan buat saya akhirnya cuma menjadi bangunan mati. But again, other than that, kalau saya boleh ibaratin struktur dan MEP itu layaknya seperti tulang dan sistem darah dalam manusia. Oke, ini interesting. Ya betul. Jadi structure dan MEP, tulangnya structure, MEP-nya adalah sistem darah di dalam tubuh kita. Betul. Kita bisa bayangin manusia yang nggak ada tulang, nggak ada darah, buat saya itu bukan manusia, berarti boneka. Dan apakah seorang arsitek menjual boneka? Buat saya no. Bahwa memang ini adalah bangunan mati, benda mati, tapi sebetulnya dia tuh hidup, harus bisa menghidupi buildingnya sendiri. Itu yang menurut saya challenging untuk zaman sekarang dengan perkembangan zaman yang ada. Itu bagaimana kita juga bisa ngebentuk generasi arsitek muda ke arah sana. Yang menurut saya, ini pendapat saya pribadi, agak sedikit bergeser nilai architecture itu. Dari dulu kan memang menjadi sebuah sedikit perbincangan dan perdebatan bahwa arsitektur is part of teknika, artka. Ya judulnya lebih ke arah arsitektur ya, karena lebih ke art gitu kan, lebih ke arah struktur awalnya kan. Betul. Ya kan? Betul. Ya tapi memang ya seperti tadi bilang bahwa halnya itu sebenarnya dua hal yang nggak bisa dilepas ya. Ya saya juga diajarin di awalnya di kampus saya bagaimana kita ada 3 unsur utama kan dalam architecture. Venustas, Filitas, Firmitas. Ya, itu yang banyak orang lupa Pak menurut saya. The principle of architecture gitu, yang banyak cuma sekedar buka buku dilewat aja. Tapi kalau saya boleh ngomong, di luar negeri tuh sebetulnya masih mengedepankan itu yang saya saran mungkin juga jadi masukan buat IAI bagaimana itu bisa dikembangkan lebih. Karena peran kita arsitek di Indonesia seringkali tanda petik quote and quote ketutup Pak. Ketutup oleh kekuatan
developer, maybe, Oh ya. ya, Ya. ditutup oleh banyak regulasi lainnya mungkin yang saling berhimpitan. Itu yang perlu kita evaluasi. Terus kemudian tadi kita flashback lagi setelah dari Australia, Yes. terus ke Singapura, terus kemudian ke Indonesia. Ya. Terus kemudian how could AP-nya ini bisa tercipta atau akhirnya berjoin with the group itu gimana tuh? Oke, iya itu menarik. Jadi waktu yang tadi saya bilang sebelum saya ke Singapura itu, sebelum saya ke Australia itu kan memang saya sempat bantu-bantu di kantor Singapura, Pak. Saya memang nggak terlalu lama di situ, tapi itu Ini memang berarti move dong, pindah ke Singapura kan? saya memang kerjanya semi hybrid, Pak. Jadi memang gitu. kantor kami itu memungkinkan untuk hybrid. Nah, dalam artian saya mungkin sebulan sekali aja ke sana. Karena saya di situ sifatnya memang bukan pekerja full time. Saya lebih arah ngebantu dan pengen belajar. Ya, Ini terus, setelah dari Australia kan? Sorry, setelah dari Parahyangan kan? Parahyangan, betul. Saya emang tujuannya mencari ilmu, saya membuka diri, bahkan saya waktu itu ngomong terus terang saya nggak dibayar. Saya pengen belajar ke sana karena saya pengen satu pengalaman di luar dan emang saya tahu kantor saya di sana itu memang ada keterbatasan untuk memfasilitasi visa juga. So it's okay, saya belajar di sini, mungkin beberapa kali di sana, mungkin kalau turis visa kan bisa ya. Tapi saya belajar banyak di situ, and itulah cikal bakal saya masuk AP, Pak. Saya belajar di sana di AP walaupun saya nggak lama. Saya di situ memang ada teman saya juga, memang saya satu angkatan dengan dari Parahyangan. Saya ketika memutuskan masuk ke Australia, dia terus lanjut di sana, kurang lebih sampai tahun 2020 COVID. Jadi ketika saya sudah selesai, bahkan saya sudah balik kerja di kontraktor di Agung Podomoro tadi, teman saya ini memang putusin untuk pulang kembali mengabdi ke Indonesia. And then prinsipal kami di Singapura bilang, so apa nextnya untuk terutama ke partner saya, nextnya apa kamu setelah pulang Indonesia? Ya, I don't know, mungkin build an architectural firm maybe. Dia bilang, kenapa kita nggak bikin aja kantor di Indonesia? Jadi kalau boleh cerita dikit, memang kantor kami itu punya visi tidak untuk sebuah kantor besar, Pak. Makanya kantor kami pun di Singapura isinya nggak lebih dari 30 orang. Ada kantor-kantor lain, mungkin Bapak juga udah sering lihat beberapa kantor lain di Singapura yang isinya orang ratusan. Ya. Tapi emang visinya prinsipal saya, instead of punya satu big company di Singapura, kita membuka beberapa kantor representatif yang saling support satu sama lain sebagai jaringan network di beberapa negara. Ya, jadi setelah dari Singapura, kami ada kantor juga di China. Udah gitu, di China ada 3 kota kalau nggak salah kan? Betul, di Suzhou, di Shanghai, sama di Beijing, Pak. Udah gitu di Filipina, di Myanmar, karena waktu itu kita juga sempat di tahun 2017-18 kita ada lumayan banyak project di Myanmar. And then udah gitu kita buka di Jakarta. Ini emang mungkin bahasa saya anak bungsunya. Gitu. Jadi kita di Jakarta buka di tahun 2021, Pak. Setelah masa COVID again, partner saya pulang ke Indonesia dibawa di bekal dengan untuk membangun AP di Jakarta. Tapi yang prinsipal saya ngomong, saya terus terang kami masih muda karena partner saya juga satu angkatan dengan saya. Mungkin ini agak berat untuk seorang anak muda membangun kantor dari zero. Karena again kita ngomong udah masuk ke industri, it's not just about the design, it's not just about the idea, tapi kita butuh koneksi. True. Kita butuh ada namanya kolaborasi. Makanya mungkin dia panggil lagi saya di sini untuk kolaborasi bersama ngebangun AP di Jakarta. Gitu. Kalau sekilas lihat daripada AP ini kan banyak juga bicara tentang planning design ya. Right. Terus dari gitu ya dari skala single building terus kemudian ke sebuah kota ya. Banyak pertanyaan juga kadang-kadang nih kalau single building atau dari skala kecil nih kita gampang deh ketemunya langsung owner. Betul. Tapi kalau yang skala besar ini kan how they know us gitu, bagaimana mereka tahu kalian ya? Mostly lewat kolaborasi sih, Pak. Jadi memang ada beberapa proyek kami yang sifatnya undangan dari misalnya developer lokal. Contoh, kita sempat ada ikut sayembara pengembangan kawasan kota baru di Myanmar. Itu memang kita diundang, Pak, dari developer lokal sana, berganding dengan developer Singapura, dan developer Singapura juga yang mengenalkan kami. Jadi itu memang kolaborasi juga, gitu ya. Ada yang memang kalau sifatnya mungkin proyek swasta, ada yang memang dia kenal langsung atau referensi dari beberapa klien kami sebelumnya. Iya. Jadi memang banyak caranya, banyak cara kolaborasinya kita, Pak.
Apa tantangannya? Apakah lebih menyenangkan planning kah, single building kah, komersial kah? Wah, Sejauh ini. ya. Sebetulnya semua punya tantangan masing-masing. Pasti ya Pak ya. Kalau kita ngomong dari mulai skala rumah tinggal sampai nge-planning sebuah. Saya nggak ngomong skala kota, skala kawasan ya Pak. Tantangannya berbeda-beda. Cuman buat saya yang menarik ketika saya belajar di kantor Singapura ini memang karena prinsipal saya pun juga punya background arsitek and urban planning, Mbak. Jadi memang saya juga kenapa saya mantep akhirnya ngambil urban design walaupun dia arahnya ke UK, saya ke Australia. Sama-sama satu Commonwealth kan? Iya, betul. Itu kenapa saya banyak diinfluence sama dia. Jadi dia banyak mengajarkan saya bagaimana seorang arsitek pun sebetulnya ketika kita merancang sebuah building, walaupun just a single building, tapi how kita ngelihat secara kawasan juga penting, Bapak. Bahwa seperti layaknya kita tinggal di sebuah komplek atau di sebuah desa atau sebuah kota, kita nggak pernah bisa tinggal sendirian. Kita butuh interaksi. Bangunan dibuat untuk manusia, tapi kita manusia adalah makhluk sosial, and the building itself juga. Bagaimana kita bisa banyak orang mensalahartikan interaksi building dengan sekitar tuh artinya langgam arsitekturnya harus sama sebelah, misalnya konsepnya bangunan Jowo misalnya Pak. Saya juga percaya sama bangunan Jowo, tapi menurut saya bukan just mengenai looks. Gitu loh. Itu yang saya belajar, makanya mungkin tadi ketika ngomong challenge, tentu setiap project ada challenge, tapi buat saya justru lebih dari challenge itu opportunities. Kami melihat sebuah desain, baik itu building, kita melihat secara kawasan tetap. Bagaimana kita merancang kawasan pun kita memperhatikan sistem buildingnya juga. Bagaimana kita saya ambil contoh, kita merancang kawasan, Pak. Penempatan kawasan industri di sana, mungkin sekedar menggambar industri gampang. Bagaimana dengan jalur utilitas di kawasan itu? Bisa nggak building di sana hidup? Ya, atau mungkin saya penempatan di sana, tapi ternyata konturnya tidak memungkinkan ternyata. Berarti kita nggak memperhatikan the building. Ya itu yang contoh simpel yang saling relasi di antara architecture dan perancangan kawasan atau boleh disebut urban design. Atau bahkan sebenarnya company kami juga sampai masuk ke interior design juga, Pak. Berarti timnya cukup banyak dong ya? Kami ada beberapa divisi. Itu dia tuh. Cuma dia itu, kami bisa bagi di kantor-kantor representatif kami. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang, instead of punya 100 orang di Singapura, kami bagi tugas atau mungkin bisa beberapa yang saling terkoneksi, saling bantu. Tapi kalau misalnya kita bicara tadi urban planning kan nggak banyak sebuah kawasan di negara-negara tertentu tuh start from zero. Betul. Semua berdasarkan tercipta dan terjadi berdasarkan secara organik, gitu kan. Kalau di sini di Indonesia atau di Jakarta utamanya sih yang betul-betul banyak planning start sih salah satunya sih PIK 2 ini ya. Betul-betul bangun kota banget ini. From zero ya. From zero. Ya. Dari rawa-rawa bahkan. Benar. Gitu kan. Yes. Dan kalian ada part of itu atau kalian ada project kah? Yang nyata nih kan orang-orang juga bingung kadang-kadang kalau ada orang bangun di mana kan kita nggak mungkin kecuali memang ya betul-betul ada area ratusan ribuan hektar yang bisa kita bangun gitu kan. Ya, kalau untuk di Indonesia memang kami belum ada kesempatan untuk sebuah proyek ribuan hektar Pak, terus terang. Tapi kami ada beberapa proyek emang skalanya master planning lebih ke kelas menengah lah ya. Jadi kami memang banyaknya di-hire oleh developer Pak, untuk membantu mengembangkan dari mulai dia tanah kosong. Contoh mungkin ada berapa puluh atau belas hektar gitu ya. Bagaimana kita kembangin, bahkan kami coba bantu Pak dari bagaimana untuk beberapa owner. Mungkin kalau developer dia udah ada tim business development ya. Tapi nggak cuma developer, mungkin ada yang sifatnya perorangan yang emang mungkin punya tanah besar. Kita bantu Pak dari mulai contohnya kita pendekatan market study-nya seperti apa. Sampai market study juga? Visibility study-nya kami bantu. Jadi kita ada tim research juga di situ. Kita bisa memberikan dia suggestion bagaimana pengembangan ini yang terbaik seperti apa, tahapannya seperti apa, dan produknya apa gitu ya. Dalam artian kami selalu membuka diri Pak, bukan artinya kami bekerja dengan developer. Kami sangat open untuk kedepannya bisa ada proyek-proyek lain yang mungkin dengan pemerintah juga, tapi emang kesempatannya belum ke sana. Ya. Memang kalau bicara about government kadang-kadang kan juga
nggak semudah terhadap private sector ya. Betul, betul. Banyak hal lain lah yang mempengaruhi. Yes. Terus kemudian kalau tadi setelah bicara flashback, terus kemudian project, terus kalau kita bicarakan event di Indonesian Design Week 2025 ini kan mengenai temanya identity kan. Kalau boleh sharing juga tuh sebetulnya bagaimana pandangan seorang Bapak Randi ini mengenai sebuah kata atau sebuah tema identity ini. Right, oke. Ini sebetulnya menarik banget, Pak. Karena itu juga jadi salah satu visi prinsipal saya kenapa buka kantor di Jakarta. Again, apakah nggak ada development di Indonesia yang menggunakan jasa arsitek Singapura? Banyak banget. Tapi again, kami melihat bukan hanya mengenai masalah nama besar, tapi arsitek Singapura mungkin nggak ngerti konteks lokal. Bukan cuma mengenai regulasi style, culture, batasan desain. Itu yang kenapa kalau emang kita mau masuk pasar di Indonesia, prinsipal saya pengennya ada orang Indonesia di situ. Itu yang kenapa bahkan itu kami pengen di setiap desain kami emang punya identity. Walaupun saya bilang bukan artinya setiap konsep perancangan desain kami, oh iya ada konsep joglonya. Menurut saya sih tidak sesimpel just mengambil arsitektur vernakular kita tempatkan, tapi pemaknaan arsitektur itu luas ya. Gitu. Tapi itu salah satu asal usulnya AP Jakarta ya, karena kita emang pengen membawa gagasan kolaborasi sebuah konsep desain Singapura yang emang jadi asalnya kami dipadukan dengan identitas lokal di sini gitu. Kami emang banyak mengerjakan proyek-proyek komersil, Pak. Jadi mostly proyek kami adalah bangunan publik, baik itu skala mulai dari shopping mall, hotel, apartemen. Tapi kita coba mengedepankan culture orang Indonesia di situ. Yang kami rasa tentu akan berbeda pendekatannya dengan kami yang ada di Singapura, dengan kami yang ada di China, dengan kami yang ada di Filipina. Walaupun kalau kita bilang secara konteks, we are all Asian people ya. Right. Tapi still different, Pak. Ya. Gitu. Saya nggak usah ngomong perbandingan antara Singapura dengan Indonesia. Kita sesama orang Indonesia aja kita punya culture yang luas banget. Oh ya. Bagaimana kita ngebangun di Bali punya regulasi yang beda dengan di Jakarta. Regulasi di Bali mungkin beda dengan yang ada di Sulawesi. Itulah kenapa memang kami perlu dalam setiap perancangan ini ada yang research, Pak. Jadi saya ngomong terus terang, ada beberapa klien misalnya minta, saya mau meng-hire AP untuk project saya di lokasi A, saya mau tinggal dulu 2 bulan ke luar negeri, saya minta untuk nanti mungkin 2 bulan kita bisa ada hasil. Kami bilang kami nggak bisa. Oh, oke. Karena buat saya, kolaborasi itu penting, Pak. Kami butuh waktu untuk research, kami butuh waktu juga untuk ngobrol dengan pemiliknya. Bahwa kami membangun bukan buat diri kami. Ya, pas. Iya kan? Kami membangun untuk orang yang meng-hire kami, gitu loh. Tapi kalau dia melepaskan itu, kami bangun untuk siapa? Menurut saya itu penting, kolaborasi visi, baik itu visi arsitek dengan visi owner sebagai pemilik proyek yang akan mengeluarkan uang dan investasinya di sana, juga dengan komunikasi kami dengan konteks lokal ya. Ya, jadi memang kita butuh waktu di sana untuk mengembangkan. Semua itu tidak sesimpel yang kita belajar di sekolah ya. Betul. Ya, jadi it's more than just that, bahwa saya memang meng-urge banget ke banyak teman-teman yang memang masih pada kuliah sekarang, saya bilang belajarlah keluar sejauh mungkin. Oke. Karena Indonesia pun juga berkembang dengan cepat sekali ya, Pak ya. Bahwa kita juga sebagai arsitek nggak bisa berhenti di sini doang. Culture itu bahkan berubah, bukan cuma teknologi. Perlu terus belajar, dan bagaimana arsitek itu bukan cuma ngelihat ke atas sebagai pemilik proyeknya, tapi kita juga harus bisa melihat ke bawah. Itu pentingnya seorang arsitek dalam sebuah proyek. Oke, ini bisa dikategorikan sebagai kata-kata terakhir, kata-kata penutup atau kata-kata mutiara yang memang yang kita semua harus ketahui ya, bahwa halnya semua itu tidak semudah itu. Betul. Dan harus banyak belajar. Betul. Tapi kalau tadi mengacu kepada belajar keluar itu, terutama kepada teman-teman yang memang
mau di dunia arsitektur kan. Tapi kan banyak juga kan yang kadang-kadang salah jurusan kan. Banyak Pak, banyak, betul. Ada hal apa lagi yang bisa di-sharing untuk ya selain penutup tadi sedikit atau ada penutup tambahan lagi kepada para pendengar dengan pengalaman ini cukup luas ya, pengalaman Bandung, langsung ke Australia, terus ke Singapura, terus balik lagi. Buat saya mungkin buat para teman-teman arsitek, sesama rekan sejawat, jangan pernah berhenti belajar. Ya, bahwa pembelajaran itu mungkin sekarang ini emang teknologi lagi gembur. Tapi buat saya belajar mengenai teknologi itu one thing, tapi masih banyak lagi yang harus kita pelajarin. Bahkan seorang arsitek saya sangat merekomendasikan banget kita juga perlu belajar bisnis. Ya, bagaimana kita bisa memahami pola pikir owner ya, mostly owner kita melihat dari segi bisnis. Mungkin memang agak sedikit beda ya Pak antara arsitek yang membangun rumah tinggal. Mungkin pertimbangan bisnisnya ada tapi bukan the major karena the owner bakal tinggal untuk keperluan dia pribadi. Tapi mungkin saya bicara dari konteks pengalaman kami di DIP yang memang banyak mengerjakan proyek komersil, menurut saya pendekatan bisnis itu wajib. Bagaimana itu tadi saya bilang, kita membangun bukan untuk diri kita, bagaimana kita bisa menguntungkan klien kita. Tapi juga tetap tanpa mengorbankan konteks lokal kita. Itu sih mungkin. Oke, nice. Dan memang ketika kita memasuki dunia komersil, ya owner pun rela meng-hire dengan tujuan untuk berkali-kali lipat kan secara bisnis kan. Harusnya begitu kan, Iya Pak? kan. Betul. Kami banyak terima masukan dan kami banyak diminta bantuan juga Pak, terus terang di sini. Untuk membantu mengevaluasi. Saya nggak nyebut artinya saya mengambil kerjaan arsitek dan bukan. Karena saya akhirnya kami belajar berjalan bersama dengan arsitek konsep yang sudah ditunjuk. Tapi bagaimana kami bisa membantu mengevaluasi Pak, atau tanda petik mungkin sedikit mengaudit ya, ada versinya mengaudit. Kita kolaborasi bareng dan saya pengen juga memang itu yang ada di mindset kita yang bergerak di bidang komersil. Bagaimana bisnis itu terbagi bukan cuma mengenai budget, tapi efisiensi, maintenance, itu semua bagian dari desain. Oke. Gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak. Thank you, Pak. Demikianlah perbincangan kita di Journey Talks hari ini bersama Bapak Randy Wiharja. Terima kasih kepada para pendengar dan juga Home Story atas dukungan di Indonesia Design Week 2025. Sampai jumpa pada sesi berikut. Terima kasih Pak Randy. Thank you untuk waktunya. Sukses. Luar biasa.